Warren Buffett merupakan pembisnis dan juga investor yang dipandang sebagai tokoh inspiratif. Pria asal Omaha, Nebraska ini dijuluki sebagai peramal dari banyak kalangan. Gila, udah kayak dukun aja ya? Hal ini terjadi karena kemampuannya dalam memprediksi jalannya sebuah bisnis dalam jangka panjang. Keahlian ini membuat investasi dan bisnisnya di banyak perusahaan selalu tepat sasaran, sehingga membuatnya banyak mendapatkan keuntungan. Jadi, jangan heran kalau sosok Warren Buffett masuk sebagai salah satu pembisnis dan investor terkaya di dunia. Pantas aja banyak yang ikut-ikutan metodenya. Pengen kaya juga kali ya? Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Warren Edward Buffett lahir di kota Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada tanggal 30 Agustus 1930. Darah investasi dan bisnis memang sudah mengalir deras di keluarganya. Kok bisa? Pasti karena bapaknya. Ayahnya, Howard Buffett, merupakan seorang anggota dewan, sekaligus merangkap sebagai makelar saham. Sedangkan ibunya, Laila Buffett, merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga ikut bisnis kecil-kecilan untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oh, pantasan. Banyak perintis bisnis di Indonesia maupun di negara-negara lain di seluruh dunia sengaja membaca biografi Warren Buffett untuk menemukan motivasi tentang bisnis dan kesuksesannya. Wajar sih kalau peramal ini jadi panutan. Sejak kecil, Warren Buffett dan kedua saudara perempuannya sering mengunjungi toko saham ayahnya. Di sana, ia mulai belajar tentang harga saham dan seluk-beluk bisnis yang dijalani ayahnya. Palingan juga ikut main-main karena tidak ada yang jaga di rumah. Hehehe. Pada usia ke-11 tahun, Warren Buffett sudah paham betul tentang saham dan mulai membuat investasi kecil-kecilan, seperti membeli saham di perusahaan minyak dan perusahaan gas asal Amerika. Jago betul nih anak, gua aja setengah mati belajarnya. Meski tidak banyak, Warren Buffett berhasil mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli saham di perusahaan tersebut. Di usianya yang masih 13 tahun, Warren Buffett sudah berpengalaman dalam bisnis. Ia membuka usaha bisnis koran. Usahanya cukup sukses. Bahkan setelah setahun kemudian, ia sudah wajib membayar pajak. Hebat kali nih anak. Pada saat masuk SMA, Warren Buffett dan beberapa temannya mencoba peruntungan untuk berbisnis sewa mesin pinball. Mereka membeli mesin bekas, kemudian memperbaikinya hingga layaknya mesin baru. Setelah berhasil, mereka menyewakannya di tempat-tempat ramai hingga mendapatkan keuntungan sebesar $1.200 atau sekitar 17.400.000 rupiah. Lumayan juga ya.
Kemudian di tahun 1946, Warren Buffett kuliah di Universitas of Pennsylvania. Susah amat ya. Di Universitas of Pennsylvania dengan mengambil jurusan bisnis. Setelah 2 tahun, ia pindah ke Universitas of Nebraska. Ia lulus pada usia 20 tahun, dan pada saat itu ia sudah memiliki harta kekayaan lebih dari 10.000 US dollar atau sekitar 140 juta rupiah. Wow, besar juga ya. Itu didapat dari hasil investasinya pada saat masih sekolah dan kuliah. Gua aja nggak bisa kayak gitu. Warren Buffett melanjutkan pendidikan ke jenjang magister ekonomi pada tahun 1951 di Columbia University. Di sini ia berguru pada pakar ekonomi handal Benjamin Graham. Siapa tuh gurunya? Kok gua nggak kenal? Selain itu, ia juga mengambil kelas di New York Institute of Finance untuk memperdalam ilmu ekonomi dan bisnisnya. Banyak orang yang semakin kagum setelah membaca biografi Warren Buffett dan mengetahui jika pengusaha satu ini mau bersusah payah kuliah tinggi di tahun 1950-an, di mana saat itu pendidikan tidak begitu penting. Warren Buffett menikah 2 kali dan memiliki 3 orang anak. Pernikahan yang pertama adalah dengan Susan Thompson di tahun 1952. Mereka memutuskan untuk berpisah namun tidak bercerai di tahun 1970-an. Pernikahan ini secara legal berakhir saat Susan Thompson meninggal dunia pada tahun 2004. Dari pernikahan inilah Warren Buffett dikaruniai 1 orang anak perempuan yang juga diberi nama Susan, dan 2 orang anak laki-laki bernama Howard dan Peter. Kok gua jadi ingat Spiderman ya? Hehe. Salah. 2 tahun setelah Thompson meninggal, Warren Buffett menikah untuk yang kedua kalinya dengan sahabat lamanya, yakni Astrid Mensch. Pernikahan yang kedua ini masih berlangsung hingga saat ini. Pundi-pundi kekayaan Warren Buffett saat ini bersumber dari beberapa perusahaan besar dan juga ratusan investasi di berbagai bidang usaha. Perusahaan terbesar milik Warren Buffett bernama Berkshire Hathaway. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang, mulai dari produksi tekstil hingga ke pembelian aset dan saham di berbagai perusahaan. Investasi Berkshire Hathaway menyebar ke banyak perusahaan besar dunia termasuk di media massa, perusahaan asuransi seperti Geico, dan perusahaan minyak seperti Exxon. Berkshire Hathaway juga membeli perusahaan-perusahaan yang kolaps dan nyaris bangkrut. Contohnya seperti perusahaan Salomon Brothers di tahun 1987, dan memperbaiki semua aspek di perusahaan tersebut sehingga menjadi baik kembali dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Harta kekayaan Warren Buffett semakin naik setelah ia menanam saham dalam jumlah besar di perusahaan minuman ternama Coca-Cola. Tak hanya menanam saham, Warren Buffett juga memegang jabatan sebagai direktur di perusahaan tersebut selama 17 tahun. Saat ini ia juga merupakan direktur dari berbagai perusahaan berskala internasional, termasuk The Gillette Company
dan Graham Holding Company. Salah satu hal yang paling ingin diketahui oleh orang jika membaca biografi Warren Buffett adalah berapa jumlah kekayaannya. Per Agustus 2020, harta kekayaan Warren Buffett diprediksi total sekitar 79,2 miliar US dollar, atau jika dirupiahkan mencapai angka 1.157 triliun lebih. Jumlah ini terdiri dari semua harta bergerak dan tak bergerak miliknya, termasuk puluhan rumah dan properti di Amerika Serikat dan di negara-negara lainnya, serta tentunya dari puluhan investasi di perusahaan-perusahaan yang dikelolanya. Saat ini, Warren Buffett disibukkan dengan kegiatannya di bidang bisnis, amal, dan sosial. Sebagai pengusaha kaya di dunia, Warren Buffett memang sangat sering menyumbangkan harta kekayaannya untuk kegiatan bidang sosial, terutama ke organisasi-organisasi kesehatan dan perlindungan anak-anak. Warren Buffett pernah menyumbangkan sekitar 28 miliar US dollar hartanya untuk kegiatan sosial. Pada tahun 2010, Warren Buffett bekerja sama dengan Bill Gates, pemilik mikroskop yang juga salah satu orang terkaya di dunia, untuk membentuk organisasi amal bernama The Giving Pledge. Organisasi ini ditunjukkan untuk merekrut orang-orang kaya dan pengusaha sukses di seluruh dunia agar mau menyumbangkan harta kekayaannya untuk berbagai kegiatan amal. Dalam dunia bisnis, Warren Buffett masih sering kali terlibat aktif dalam memantau perusahaan dan nilai investasinya. Di usia yang hampir 90 tahun, ia masih sering terlihat memimpin jalannya kegiatan di perusahaan, bahkan ikut berkampanye dalam mempromosikan perusahaan, investasi, dan juga hal-hal lain yang didukungnya. Demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang biografi lengkap Warren Buffett sebagai tokoh investasi dan pembisnis paling sukses di dunia saat ini. Banyak hal yang bisa diteladani dari sosok pembisnis kawakan ini, termasuk kegigihannya dalam mengejar kesuksesan, dan juga gaya hidupnya yang terbilang tetap sederhana meski telah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Semoga video ini menginspirasi dan memberi banyak manfaat. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa. See you next time.